Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenalan sama Bapak siapa? Belum. Perkenalkan saya Wilanto Hidayat. Sini saya menjadi guru IPS di SMP Pondok Bandung. Salam kenal. Mungkin karena baru pertama kali ya, boleh dicek kehadiran terlebih dahulu kepada ada nggak teman-temannya yang nggak hadir? Egi sakit. Lambungnya infeksi katanya Pak. Egi sakit, kita doakan yang terbaik untuk Egi ya. Kemudian tadi saya mendengar nama Nur Jamila, itu Nur Jamila kenapa? Lagi usung Bapak. Lagi Saya usung. doakan kepada kedua teman kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesehatan kembali. Oke, karena ada dua orang yang tidak hadir, mungkin sebelum kita maju kepada pembelajaran, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada siang hari ini? Siapa? Silakan Reno. Baik, mohon pertanyaannya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk pada siang hari ini ternyata makin maaf. Untuk siang hari ini lebih baiknya sebelum masuk ke materi kita cek dulu kanan kiri atas bawahnya apakah ada sampah. Emang luar biasa kelas ini bersih. Bapak salut sama teman-teman, sama anak-anak semua. Bangga kok, bangga. Bapak bangga. Oke, mungkin sebelum kita maju lagi ke inti materi terkait mengenal lokasi tempat tinggal, mending berdiri dulu ya teman-teman. Anak-anak, kita istimewa dulu sebentar. Asik. Joget Pak. Sejuk. Pernah nggak kalian tepuk kalau kau senang hati tepuk tangan? Tahu ya? Tahu Pak, coba. Tahu Pak. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati dan ingin belajar dengan Pak Wildan, kalau kau senang hati tepuk tangan. Udah semangat? Terakhir untuk meningkatkan semangat kalian, kalau saya bilang siap, siap komandan. Siap belajar. Oke, materi pada siang hari ini kita akan belajar mengenal lokasi tempat tinggal. Di mana materi ini merupakan awal banget kalau kalian membuka buku siswa kalian atau buku paket kalian yang kalian dapatkan dari perpustakaan, maka bab pertama atau tema pertama itu kalian akan belajar terkait mengenal lokasi tempat tinggal. Kita next. Dari gambar ini kalian pernah nggak apa yang kepikirkan ketika kalian melihat gambar tersebut? Tahu Pak, orang. Oke, satu-satu. Alamat. Ada lagi? Peta. Tujuan. Jalan satu. Namun kalian pernah ada nggak ini perbedaan dari gambar pertama dan kedua? Ada. Coba Reno. Kalau yang sebelah kiri itu merupakan berbentuk peta fisik, kalau yang kanan berbentuk web atau digital. Betul, Reno. Beri tepuk tangan. Yang sebelah kanan saya
itu adalah peta konvensional atau peta yang berbentuk fisik kan, seperti Reno katakan. Dan ini merupakan aplikasi peta yang dibuat oleh Google yang bernamakan Google Maps. Kalian pasti tidak asing dengan aplikasi tersebut terkait Google Maps ini, karena di HP Android kalian, terutama HP Android ya, karena setahu saya iPhone itu pakainya Apple Maps kalau salah ya. Nah, Google Maps ini pasti terbuilt-in di dalam HP Android kalian. Kita tidak akan membahas secara lanjut terkait Google Maps karena itu bukan ranah kita. Dan next. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat membaca peta untuk mengetahui lokasi tempat tinggal. Yaitu diharapkan ketika setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik dapat menguasai dua hal tersebut. Oke, ini ada pengertian awal. Ada yang mau baca nggak? Aku, Pak. Fitri. Lokasi merupakan letak suatu objek di permukaan bumi di mana lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang tetap terhadap sistem koordinat. Sifat lokasi absolut adalah tetap dan tidak berubah-ubah meskipun kondisi tempat yang dimaksud terhadap sekitarnya mungkin berubah. Kita telah membacakan. Kita berbicara lokasi di sini. Apa sih lokasi itu? Merupakan letak suatu objek di permukaan bumi, dan lokasi ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut, sekedar pembukaan, lokasi absolut itu adalah titik di mana suatu tempat di permukaan bumi ditentukan oleh garis koordinat atau perpaduan antara garis lintang dan garis bujur. Ada yang pernah tahu garis koordinat Indonesia? Bujur timur, bujur barat. Betul. Junun tahu? Tidak tahu, Pak. Oke. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 bujur timur dan 141 bujur timur. Nah, itu merupakan letak absolut dari Indonesia. Dan letak absolut ini karena dinamakan absolut, tentunya tidak akan bisa berubah, berbeda dengan yang relatif tadi. Karena udah fix tidak akan berubah, kecuali ada yang namanya perubahan terkait garis koordinat. Next. Berbicara tentang koordinat, ada yang dinamakan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis horizontal ke kiri dan ke kanan yang mengukur suatu sudut titik dengan garis khatulistiwa. Garis lintang ini berfungsi sebagai pembagian iklim, yang dimana pada 0 derajat lintang itu tuh berada di iklim tropis, dan semakin menjauh dari 0 derajat maka iklim tersebut tuh akan semakin dingin, ada iklim tropis dan lain sebagainya. Kemudian garis bujur. Nah, berbeda dengan garis lintang yang dimana ke kiri dan ke kanan atau yang bisa dinamakan dengan horizontal, garis bujur itu tuh mengukur titik 0 secara vertikal dari atas ke bawah. Yang dimana titik 0-nya itu ada di Greenwich. Kalian ada yang tahu Greenwich di mana? Di Pak. Betul. Keren kalian. Dan ini tuh sudah disepakati oleh konvensi Jenewa. Ya. Oleh konvensi yang resmi didirikan pada tahun 1864. Oke. Setelah belajar garis lintang, tadi kan sudah dibilang lokasi relatif. Ada yang membaca nggak? Aku, Pak. Siapa? Bangkit. Bangkit itu lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak suatu tempat yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan sekitarnya. Lokasi relatif memiliki pengaruh terhadap nilai suatu objek. Nah, lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal karena polusi udara dari kendaraan bermotor. Suatu lokasi memiliki kelebihan dan kekurangan berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Berbeda dengan lokasi absolut. Lokasi relatif ini dapat berubah-ubah.
tergantung dengan apa yang terjadi dengan titik lokasi yang kalian tentukan. Sebagai contohnya, rumah kalian yang berada di pinggir jalan, kemudian selang beberapa tahun itu ada yang dinamakan pembangunan, entah itu pembangunan gedung atau rumah baru ataupun ngecat rumah. Nah itu berpengaruh pada lokasi relatif ini. Karena apa? Karena nanti lokasi kalian ketika ditanyakan rumah kalian di mana, pasti akan ada patokannya yang berganti. Yang semulanya dekat gedung A menjadi dekat gedung B. Itu terkait lokasi relatif. Kita ngomongin lokasi dan fakta. Seiring dengan perkembangan kita teknologi, kita tuh tidak sadar gitu, bahwasanya kita tuh sehari-hari menggunakan fakta. Yang dimana kalian bisa mengetahui lokasi atau tempat kalian ingin ketahui dengan melalui peta yang bisa kalian akses melalui HP kalian, ataupun jika kalian punya sebuah hard copy peta fisik itu bakal lebih bagus karena merinci lebih luas. Dan peta ini peta digital ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi. Nah, dikatakan juga bahwasanya peta adalah gambaran permukaan bumi atau sebagian wilayah yang disajikan pada bidang datar dan diberkati dengan skala tertutup. Yang artinya bumi ini digambarkan di dalam suatu kertas ataupun garis yang diukur atau dikurangi atau dirubah menjadi skala yang lebih kecil. Oke, di sini ada contoh pemanfaatan peta. Sebelum membacakan materi ini, apa yang tanya dulu? Kalian pernah menggunakan peta untuk apa? Baik itu peta digital ataupun peta konvensional yang berupa fisik. Jalan, Pak. Digital, Pak. Oke, Tenok. Kita digital, Pak. Dipakai untuk apa? Mencari alamat. Betul. Ada lagi? Ya, Pak. Peta digital, Pak. Digunakan untuk apa? Ke rumah teman, Pak. Sama, berarti untuk mencari alamat. Ada yang berbeda? Untuk Mencari koordinat, Pak. Iya, Pak. Literasi peta. Silakan. Untuk ini Pak, apa sih buku pembangunan itu kalau misalnya pakai peta fisik Pak, kalau misalnya belajar yang bidik ke arah Pak, praktikum. Iya, praktikum, Pak. Betul Pak Mandar Bapak. Bisa dikatakan dengan Di kata gua tematik power. untuk mengukur suatu arah atau suatu luas tanah yang akan dibangun, entah itu gedung ataupun rumah. Nah ini nih dikatakan bahwasanya contoh dalam pembuatan itu memudahkan dalam menemukan alamat tujuan. Betul yang dikatakan oleh Reno dan Arsi, peta digital itu akan membantu kita dalam sehari-hari dalam menemukan sebuah tempat lokasi yang kalian ingin tuju. Nah, ketika kalian ingin mengunjungi suatu tempat, pastinya kalian akan membuka peta. Terlebih lagi, kalau tempat tersebut tuh belum pernah kalian kunjungi, makanya alternatifnya agar tidak tersesat ataupun lainnya, maka membuka peta. Kemudian menyajikan berbagai alternatif jalan agar waktu efisien. Bapak pernah ketika jalan ke suatu daerah di kota Bandung dan Bapak mengaktifkan Google Maps. Di situ, di tengah perjalanan, Google Maps itu merekomendasikan Bapak untuk mengambil alur alternatif, yang dimana di situ dirinci juga bahwasannya ketika saya mengambil arah tersebut akan ada penghematan waktu sekitar 3-5 menit, dan ini merupakan keajaiban dari sebuah peta digital yang berkembang ketika adanya teknologi di masa ini. Oke. Sebelum itu, Bapak ada LKPD yang akan dibagikan. Mungkin akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada kelompok besar dan kelompok kecil. Kelompok besar yang pertama ini akan digunakan sebagai debat. Dan di sebelah kanan Bapak itu merupakan kelompok kontra, dan di sebelah kiri Bapak itu merupakan kelompok pro. Dan ini LKPD ini ada sebanyak 4, yang dimana kelompok besar kalian itu akan dibagi lagi menjadi 2. Nah, kalian mengerjakan LKPD tersebut. Kita bagikan saja ya, dan dibagi sama kelompok belakangnya.
Mana? Apakah ada kendala dalam mengisi AKPD-nya? Oke, diperhatikan soal nomor 3-nya ya. Sebentar ya. Oke. Udah? Udah. Oke. Gimana kelompoknya Bang Kip? Udah, Pak. Aman. Kelompoknya Nabila Dwi? Sudah. Kelompoknya Nabila Putri? Sudah, Bapak. Kelompoknya Neng Dewi? Sudah. Kalau begitu, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yang dimana kelompok kecil tadi itu bergabung dengan kelompok besar untuk mendiskusikan suatu topik terkait kota digital atau konvensional, efektivitas dalam navigasi. Menurut kalian, lebih efektif mana sih kota digital atau kota konvensional? Silakan, ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Konvensional, Pak. Silakan, kenapa? Karena nggak perlu pakai kuota, Pak. Nggak bisa cari isinya, Pak. Betul. Tersedia setiap saat, Pak. Ada tanggapan? Kalau menurut kami mah Pak, kalau saya lebih setuju kota digital tuh lebih efektif gitu untuk zaman sekarang, soalnya navigasinya real time, apalagi kalau misalkan kita pengen tahu keadaan di sekitarnya. Ada tanggapan kembali? Tapi peta konvensional ini bisa digunakan dalam waktu ataupun dalam tempat yang darurat ketika kita tidak bisa menggunakan internet. Betul. Gimana? Kalah dengan argumen peta konvensional? Tapi kalau misalkan peta konvensional itu sulit untuk digunakan pemula, apalagi buat kita yang nggak benar-benar tahu. Kita dari sampai. Makanya harus belajar. Kita bisa belajar. Udah. Woi, hanya masuk kelas pahal sih kamu tuh. Udah. Nah, ada tanggapan kembali? Ayo deh. Ya, kalau menurut saya mah kan sekarang lagi udah zaman digital ya Pak. Betul. Menurut saya mah anak-anak zaman sekarang mah, saya juga SMP setidaknya udah punya HP gitu Pak. Kalau buat kita masih lebih baik pakai peta digital dulu daripada kita langsung pelajari peta yang konvensional. Bagaimana itu Kalau ada tersesat di hutan dan nggak ada sinyal, terus nggak ada baterai HP-nya, mau gimana? Ya sudah, berarti di sini saya nggak mau ada ketimpangan teman-teman semuanya. Ada yang bapaknya DPR. Kita sama-sama menang yuk. Apakah kelompok peta digital mengakui bahwasanya peta konvensional? Tidak. Saya punya HP. Karena punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, Pak. Saya punya HP, Pak. Tuh. Yang ketimpangan, Pak. Daripada kalian berkelahi terkait mana sih yang lebih baik, peta digital atau peta konvensional? Semuanya baik, mau ada plus minusnya. Terutama ketika peta konvensional, kalian kalau tersesat di hutan, yang dikatakan oleh Dion tadi, tidak ada sinyal dan gelombang magnetnya terganggu sehingga akurasi GPS juga akan terganggu, maka peta konvensional yang menang. Namun ada peta fitur di dalam peta digital yang tidak ada di peta konvensional, yaitu up to date secara real time. Nah, yang dimana hal ini memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan peta konvensional. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwasannya baik itu peta konvensional maupun peta digital itu tuh sebenarnya dapat kita gunakan apply to apply, mau itu dalam situasi tertentu juga. Karena yang tadi disebutkan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari hasil yang Bapak amati, yang memenangkan perdebatan ini tuh ada peta konvensional. Perwakilan
perwakilan dari kelompok internasional. Bisa. Ketua geng. Enggak, kita doang dapat. Neng. Saya Pak. Bisa, Risa. Sisi. Kan kita nggak punya HP. Nih apa? Pak bilang lewat Ignasi. Bapak. Jangan khawatir untuk kota digital. Kalian mendapatkan HP, Pak. Masih aja, perwakilan digital. Adi. Kami pakai beng. Kamu tuh berubah-ubah. Bapak semoga rezekinya tergantikan. Bapak semoga ada keuangan di Bapak. Semoga Bapak bisa umroh. Bapak punya istri dua. Karena kita di penghujung pembelajaran, siapa yang mau menjelaskan Cipulan? Aku. Silakan Fitri. Kesimpulannya, lokasi merupakan letak dari suatu objek di permukaan bumi, di mana lokasi terbagi menjadi dua, yaitu ada absolut dan juga relatif. Lokasi absolut ini ditentukan dengan garis lintang dan bujur, sedangkan lokasi relatif ditentukan dengan kondisi sekitar sehingga dapat berubah-ubah. Dapat. Betul. Yeay. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini aja. Apakah senang? Karena kalian excited dan meja, boleh kalian menuliskan evaluasian terkait hari ini atau cerminan hari kalian hari ini. Apakah ada kekurangan dalam pengajaran saya ataupun kekurangan dalam diri kalian ketika mempelajari materi tentang ini? Maka ditulis di dalam kertas ataupun buku. Yang kemudian nanti ada kaliannya nggak di sini? Ada, Pak. Siapa? Padli. Oke, nanti hasil evaluasi tersebut diumumkan kepada Padli. Siapa Padli? Siapa? Nanti saya ke ruang Bapak. Terakhir, saya minta kejujurannya. Siapa tadi selama pembelajaran yang aktif mengacungkan tangan? Saya, Pak. Papa pilih random saja ya, spin. Coba ngacung. Saya gak sih, Pak? Saya paling aktif, Pak. Dudun. Ayo sebentar. Ngacung lagi, kecuali Dudun jangan. 1, 2, 3. Saya ini, Pak. Fitri. Pak yang sini, Pak. Lagi. Bangkit. Lagi. Reno. Oi. Bapak ini masuk kelas aktif semua. Amin. Udah berapa orang? Terakhir.
disampaikan dan beberapa masukan yang Bapak bisa bagi dengan kalian. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, Bapak silakan. Oke, teman-teman mohon perhatiannya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa lebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa kepada sahabat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan lupa ya refleksinya. Siapa? Bapak pamit dulu. Ya, Bapak ikut. Bapak semoga rezekinya lancar. Amin. Bapak semoga uang yang Bapak keluarkan kembali menjadi lebih banyak ya Pak. Amin. Semuanya. Ya, assalamualaikum.